Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat selalu ya. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, hendaknya terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah tema 6, cita-citaku, dengan subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran ketiga. Untuk muatan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah muatan IPA dengan materi siklus hidup serangga. Ya, perhatikan ya nak, serangga memiliki siklus hidup. Contoh serangga yang memiliki siklus hidup adalah kupu-kupu dan belalang ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Nah, perhatikan ya nak gambarnya. Siklus hidup kupu-kupu ya. Yang pertama ya, kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong ya, itu ada ulat. Ya, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Nah, saya ulang sekali lagi ya nak, kalian harus paham apa yang dimaksud dengan siklus hidup atau daur hidup. Ya, proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Ya, itu disebut siklus hidup atau daur hidup. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalian pasti ada yang sudah mengetahui ya, daur hidup hewan peliharaan seperti ayam ataupun kelinci dan kucing ya. Kalau ayam siklus hidupnya ya, ayam bertelur ya kan. Kemudian telur akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam akan berkembang menjadi ayam muda dan kemudian ayam muda akan berkembang menjadi ayam dewasa. Begitu juga dengan kelinci dan kucing ya. Kucing ya akan melahirkan anak kucing. Kemudian anak kucing akan berkembang menjadi kucing muda, kemudian akan berkembang lagi menjadi kucing dewasa. Ya, seperti itu. Nah, demikian juga kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan yang barusan saya katakan tadi ya. Artinya kupu-kupu memiliki daur hidup berbeda dengan ayam, kelinci ataupun kucing ya. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Ya, kalian harus tahu, proses perubahan bentuk kupu-kupu selama daur hidupnya itu disebut dengan metamorfosis. Saya ulang sekali lagi ya, nak. Metamorfosis itu adalah ya, proses perubahan bentuk tubuh selama daur hidupnya. Itu disebut dengan metamorfosis. Nah, sekarang mari kita perhatikan bentuk metamorfosis kupu-kupu ya. Yang pertama, kupu-kupu siap bertelur ya. Dia mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Ya, kita perhatikan pada gambar nak. Pada gambar itu merupakan gambar pertama ya. Kemudian telur kupu-kupu akan menempel pada daun ya, seperti itu ya. Itu yang kedua, gambar yang kedua. Sekarang kita perhatikan gambar yang ketiga. Setelah telur kupu-kupu menempel pada daun, kemudian telurnya akan menetas dan mengeluarkan larva. Kalian harus tahu bahwasannya larva itu merupakan ulat ya. Nah, jadi telur kupu-kupu akan menetas kemudian akan menjadi larva atau ulat. Itu pada gambar yang ketiga ya nak. Kalian harus perhatikan juga gambar yang ketiga. Kemudian gambar yang keempat,
larva akan berubah menjadi pupa, ya. Pupa itu dalam metamorfosis sempurna disebut sebagai kepompong, ya. Kalian harus tahu, tadi larva dalam metamorfosis sempurna disebut ulat, kemudian pupa dalam metamorfosis sempurna disebut kepompong, ya. Itu untuk gambar yang keempat. Itulah bentuk kepompong, ya nak. Kemudian yang kelima, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu, ya. Itu gambar yang kelima, ya, seperti itu. Kita perhatikan selanjutnya, ya nak. Nah, saya akan lanjutkan kembali materi kita selanjutnya, ya. Yang kedua itu adalah siklus hidup belalang. Nah, tadi saya sudah menjelaskan siklus hidup kupu-kupu, ya. Sekarang mari kita perhatikan siklus hidup belalang, ya. Kita perhatikan gambarnya juga, ya nak. Berikut ini merupakan metamorfosis pada belalang, ya. Yang pertama, belalang dewasa siap bertelur. Nah, sambil perhatikan juga gambarnya, ya nak. Gambar yang pertama itu merupakan belalang dewasa siap bertelur. Nah, kita perhatikan gambar yang kedua, ya. Kemudian telur belalang, ya, akan menetas menjadi nimfa tak bersayap, ya. Kalian harus tahu, nimfa itu merupakan pergantian kulit, ya. Nimfa itu merupakan pergantian kulit, seperti itu, ya. Kemudian kita perhatikan lagi gambar yang ketiga. Setelah telur belalang menetas menjadi nimfa, nimfa akan berkembang menjadi nimfa tak bersayap. Itu untuk gambar yang ketiga, ya nak. Nimfa tak bersayap. Setelah itu nimfa tak bersayap akan berkembang menjadi nimfa bersayap. Itu untuk gambar yang keempat. Jadi anak-anak, kalian harus tahu perbedaan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, dia siklus hidupnya mengalami pupa, ya, mengalami masa pupa. Anak-anak masih ingat tadi, ya, pupa itu merupakan kepompong. Nah, itu ciri-ciri metamorfosis sempurna, ya, mengalami masa pupa ataupun masa kepompong. Sementara kalau metamorfosis tidak sempurna seperti yang terjadi pada belalang, tidak mengalami masa pupa tetapi mengalami masa nimfa. Nimfa merupakan pergantian kulit, ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan kembali, ya nak. Nah, jadi anak-anak harus paham, ya. Saya akan memberikan contoh apa-apa saja hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan-hewan apa saja yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ya. Kita perhatikan. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah katak. Katak, nyamuk, lalat, kumbang, semut, ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit di sini, ya. Nah, kalau metamorfosis pada katak, ya, katak akan bertelur. Kemudian telurnya akan menetas, ya, menjadi berudu ataupun kecebong, ya. Itu bentuk metamorfosis pada kata, ya nak. Saya ulang sekali lagi, kata akan menetas, kata bertelur, kemudian telurnya akan menetas menjadi berudu ataupun kecebong. Setelah itu berudu akan berkembang menjadi berudu berkaki, ya, berudu berkaki. Setelah itu berudu berkaki akan berkembang menjadi katak berekor, ya, katak berekor. Setelah itu katak berekor akan berkembang menjadi katak muda dan katak dewasa. Nah, itulah metamorfosis pada katak, ya. Kemudian metamorfosis pada nyamuk. Ya, jadi kalian harus tahu juga nyamuk itu mengalami metamorfosis sempurna, ya. Seperti itu. Jadi hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak, nyamuk, lalat, kumbang, dan semut, ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna, ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, kecoa, capung, dan rayap, ya. Jangkrik, kecoa, capung, dan rayap, ya. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik, ya, jangkrik akan bertelur, kemudian telurnya akan menetas, ya, telurnya menetas akan menjadi nimfa, ya. Tadi kalian harus tahu nimfa itu adalah pergantian kulit,
Ya, nimfa merupakan ciri-ciri pada metamorfosis tidak sempurna. Ya, setelah telur menetas menjadi nimfa, kemudian nimfanya akan berkembang menjadi nimfa muda dan nimfa dewasa, ataupun hewan muda dan hewan dewasa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak kalian harus paham ya perbedaan dari metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna ya. Tadi saya sudah katakan kalau metamorfosis sempurna dia mengalami masa pupa ataupun masa kepompong, itu metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami masa pupa tetapi mengalami masa nimfa atau pergantian kulit. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak sekarang ya saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Mari kita perhatikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan siklus hidup atau daur hidup? Ya, itu yang pertama. Tugasnya hanya 2 saja ya, Nak. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Nah, seperti biasa tugas ini dapat kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Selamat pagi anak-anak.